Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pagi hari ini alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan di hari Rabu ini semua sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah, diberikan keluasan rezeki, keberkahan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, bertemu dengan orang-orang yang baik-baik dan rendah hatinya, serta berkah semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini Al-Fakir orang yang tidak memiliki apapun ya. Nama saya Mukhtar, Ahmad Mukhtar, Abah Mukhtar ya. Saya lebih senang dipanggil Abah Mukhtar. Baik, selanjutnya kita akan mereview. Ini kemarin saya sempat pernah janji kepada sahabat saya yang ada di Lampung, Pak Herman. Udah jadi belum? Dibikinkan apa enggak gitu ya. Alhamdulillah kita bikinkan, tapi prosesnya lama. Kemarin sempat maker saya tirakatan 1 minggu di pesantren, dapat ijazah langsung tirakatan 21 hari tanpa konfirmasi kepada saya, ngilang begitu saja. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Kita review dulu pesanan dari Pak Herman yang ada di Lampung. Nah, beliau memesan 4 piece beraneka macam. Yang pertama ini Big Buoy spek tebas. Nah, Big Buoy kembali Lampung memesan full kayu johar, full tank di pin 3, yang terakhir ngeplong mungkin dikasih tali supaya nanti talinya dimasukkan ke pergelangan tangan, jadi semakin kuat ya. Jadi tali masuk pergelangan tangan buat tebas-tebas ke hutan mungkin bisa. Bentuknya seperti ini. Alhamdulillah. Kita lap dulu karena masih berbalut minyaknya, akhirnya semua kotoran yang ada di dalam serangka ini nempel semua ke bilah. Nah, konstruksi full tank ini kalau untuk tebas kita pakainya jeep per jeep ya, karena lebih komposisi per jeep itu lebih bagus, lebih ulet, lebih tangguh lah dibandingkan baja per yang lainnya. Biasanya yang kita pakai per jeep hardtop gitu ya. Kalau untuk sembelih yang bagus per jeep Willis. Beliau minta di laser Herman full tank Big Buoy. Kita cek dulu untuk detail panjangnya, karena ini baja biasa ya, kita ukur bilahnya saja 30 cm panjangnya dan memiliki lebar 4,5, ketebalan 5 mili, presisi Pak, rapi, buat tebas-tebas mantep banget ini. Cukupan. Kalau untuk tebas-tebas jangan terlalu tajam. Di kresek masih nyendat ya, kurang lembut seperti sembelihan ya. Jadi nanti dikiranya ini kresek yang enggak sama. Kalau tidak tajam dia ya gini. Nah, tidak mempan karena ini spek tebas. Sekali lagi ini spek tebas, dia bikin tebal. Punggung bilahnya andalan untuk tebas-tebas di hutan Sumatera. Oke, 1 mana lagi yang beliau pesan? Kita sisihkan dulu. Nih, beliau memesan golok sembelih beranak, sarung kulit, handle mikarta beranak, lengkap dengan cantolan dan
cetekan maksud saya, lengkap dengan cetekan pengaman bila dan cantolan untuk ikat pinggang yang cukup lega, gede. Nah, gede banget, 4 jari masuk. Jahitannya rapi, tebal. Kita lihat yang kecil dulu ya. Jenis ini kita ada ready 3 piece, ada 3 piece jomblo. Ini 1, 2. Jadi kita ada yang jomblo ini. Ini anaknya, konstruksi full tank, minta di laser Pak Herman. Ini bajanya apalah, inilah saya tuh ya meskipun ini lupa, nggak tahu bajanya apa. Kalau makanya kita tulis nama bajanya biar sama-sama ingat. Seingat saya ini nggak ada tulisan juga nama bajanya. Seingat saya ini, nanti saya tanyakan lah sama makernya. Seingat saya sih per chip juga, saya tanyakan nanti. Panjang bilah 13 cm, ini anaknya ini ya, terlebar 3 cm, ketebalannya 3 mili, 3,5, 1, 2, 3 ya, 3,5 mili. Dipeges, meskipun kecil ini dipeges kiri kanannya ya, rapi, tidak polos gitu, pakai rikaso, cakep. Kita tes ya. Oh, lebih empuk. Buat sesetnya. Selanjutnya kita lihat yang buat sembelihannya. Ini yang buat sembelihannya, kita lihat, kita cabut. Nah, cara penyimpanannya seperti itu tadi ya. Jadi ketika ini mau setelah selesai dipakai, mau disimpan jangka panjang, untuk yang sarung kulit, mata bilah atau bilahnya itu dibungkus plastik dulu, bungkus plastik pembungkus makanan. Setelah dikasih krim oles bilah, dibungkus dengan plastik pembungkus makanan, disarungin. Itu untuk yang sarung kulit. Bila perlu sarung kulitnya juga dibungkus juga, dimumi, dibungkus juga semuanya, disimpan jangka panjang, aman, awet, tidak bakal karatan, karena kita tidak selamanya memegang bilah, kecuali saya. Kalau sahabat-sahabat kan kesibukannya luar biasa, sehingga bilah dilihat saja, mungkin dipegang, di stropping itu hanya beberapa kali dalam 1 bulan mungkin. Seperti ini ya, cara penyimpanan jangka panjang yang aman, dibungkus plastik. Kalau full kayu bagaimana? Kalau full kayu cukup dikasih krim oles bilah, disarungin, luarnya saja yang dibungkus plastik. Ini, nah, ini induknya, kan beranak tadi. Konstruksi full tank dijepit mikarta, di pin 1, 2, 3 kuningan. Pinnya ngeplong atau tembus, di laser Bapak Herman. Kita ukur, panjangnya 27, terlebar 3,3, ketebalan 4 mili. Lumayan juga ya ketajamannya. Nanti kalau misalkan kepingin dihalusin lagi, bisa ini di stropping Pak ya, semuanya di stropping. Beda kalau sembelihan dengan tebas, beda. Ketajamannya pasti beda karena cara sepuhnya, bentuk mata bilahnya, asah, cara mengasahnya juga berbeda, peruntukannya juga beda. Oke ya, ini tinggal di stropping, lebih halus lagi, bisa naik ke tisu. Pengen di stropping biar selis tisu gitu ya. Kalau ini masih kurang halus di tisunya. Ini yang kedua, beliau pesan 4. Selanjutnya nih, jenis ini kita ada 2,
pisau jagal, sarung kulit tebal, jahitan rapi, lengkap dengan cantolan untuk ikat pinggang model selobokan. Kita lihat, ini masih baru guys. Nah, cara menyimpannya seperti ini, pakai plastik. Setelah dikasih krim, kasih plastik, dibungkus plastik biar aman. Itu takutnya nanti yang nempel ke sarung kulit bagian dalam, nempel itu di mata bilah di sini, nanti kena. Karena saat pembuatan sarung itu kan mengandung kimia, ini kulit kan ada bahan kimianya, nah itu keras, biasanya nanti kena, bisa karatan, spot-spot korosi terus karatan seperti itu ya. Ini pesanan Bapak Herman juga, konstruksi full tank, materialnya baja bohler K340i Sodur. Nah, dijepit dengan galih sonokeling di pin 3 menggunakan kuningan, modelnya seperti ini. Kita ukur totalnya karena ini baja modern biar pemirsa tahu berapa bahan baja yang dibutuhkan. Nih 40 sentian, membutuhkan panjang baja 40 cm. Untuk mata bilahnya berapa senti? Mata bilah ketemunya 26,5 ya kan, 26,5 full tank, berarti dapat beli bajanya 40 cm. Selanjutnya terlebarnya kurang lebih 4 sentian ya, ini 4 cm persis. Terus tebalnya kita carikan yang 4 mili, ideal banget untuk sembelihan gaya tarik maupun gaya dorong. Kita lihat yang ini, yang buat andalan sembelihan tarik Pak ya, untuk andalan slisnya, ketajamannya bisa diandalkan sampai slis tisu. Untuk kertas lihat, nanti panjenengan tinggal menambahkan stropping, krim oles bilah jika belum memiliki, jika belum punya. Rata. Oke, cukup biar tidak kelamaan durasinya. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir, ini yang saya suka juga, cakep, full pesanan beliau minta model kayak gini. Wih, cakep banget, full galih sonokeling, motifnya cakep, bagian handle dicarikan yang super banget, minta dimirip-mirip kayak gini ya. Oke lah, kita buat kayak gini, pakai duralium untuk ringnya. Modelnya candung, pakai baja kikir, pesanan Pak Herman juga ini. Patimura ya, cakep banget. Untuk tarik dorong oke, dorong mantap banget ini. Kita lihat panjang bilahnya 30,4 ya, 30,4, lebih dari 30 cm lah. Untuk lebarnya di ujung terlebar ini 3,5. Ketebalan di pangkal paling tebal ini 1, 2, 3, 4 mili ya, 3,5, 3 piro to guys, itu guys, 1, 2, 3 mili, 3 mili guys, segini ini 3 mili, menipis ke ujung. Oke, kita tes performanya tanpa rikaso, modelnya cakep. Ini spek sembelih tepas ringan ya Pak Herman ya, kurang mantep kalau dibuat ngeslis kertas, tisu maksud saya, ngeslis tisu kurang mantep, karena ya itu tadi dia tepas ringan. Sepuhnya juga kita buat sepuh tepas ringan, tapi di kertas diperhatikan, di kertas dia benar-benar empuk halus. Untuk tebas-tebas ringan oke lah.
Oke, mungkin itu saja reviewnya di pagi hari ini. Habis ini kita ada acara di gedung, diundang. Ada 4 piece pesanan dari Bapak Irman yang ada di Lampung. Kita sudah janji mau ditayangkan dalam satu konten. Alhamdulillah sudah selesai. Mungkin lebih lama dari waktu yang ditentukan dari kesepakatan awal ya Pak Irman. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Karena itu tadi alasannya, ada maker yang sempat riadoh, jadi tertunda pekerjaannya. Mohon dimaafkan. Demikian, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.